Benda padat? Benda cair? Benda gas? Apa sih itu? That's right, wujud benda. Hari ini kita akan belajar tentang itu. Assalamualaikum. 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 Jawabnya waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Jawabnya waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Bapak Ahmad Tantowi. Pada video kali ini, Bapak mau mengajak anak-anak sekalian untuk mengenal dan tahu cara membedakan benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, apakah anak-anak sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Kalau sudah siap, let's go to my class. Hai semuanya, kita udah di kelas nih. Apa kabar hari ini? Bapak harap semuanya dalam keadaan baik ya. Terlebih-lebih saat wabah virus corona seperti saat ini. Kita harus selalu menjaga kesehatan kita dengan cara 3M. Apa sih 3M itu? M yang pertama, kita harus selalu menggunakan masker. M yang kedua, kita harus selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dan M yang ketiga, kita harus selalu menjaga jarak minimal 1 meter dan menghindari kerumunan. Hal itu bertujuan agar diri kita tidak mudah terpapar virus corona. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim agar dipermudah oleh Allah dalam menuntut ilmu. Ayo sama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah, ayo kita mulai belajar. Benda tak lepas dari kehidupan manusia. Setiap hari kita selalu menggunakan dan melihat benda, baik itu di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Seperti saat kita di sekolah, kita menggunakan benda namanya buku untuk belajar. Ataupun saat kita di mall, kita memakan benda namanya es krim. Wujud benda dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Yang ketiga, benda gas. Nah, kalau papan tulis di samping Bapak ini termasuk benda padat, benda cair, atau benda gas ya? Anak-anak tahu? Kalau belum tahu, mari sama-sama kita belajar melihat penjelasannya berikut ini. Wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga, benda gas. Benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya, buku, meja, pensil, dan kelereng. Benda padat memiliki sifat yang berbeda dengan benda cair dan benda gas. Sifat benda padat yang pertama yaitu bentuk benda padat tetap dan tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Hal ini bisa kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Bentuk dan ukuran pensil tidak akan berubah mengikuti tempatnya, yaitu gelas. Kemudian, sifat benda padat yang kedua, bentuk benda padat dapat diubah, misalnya dengan cara dipotong, dipukul, dan lain sebagainya. Kayu dapat dibentuk dengan cara dipukul dan dipotong hingga menjadi meja. Kemudian, sifat benda padat yang ketiga, yaitu bentuk benda padat dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Es merupakan benda padat.
Es dapat berubah wujud mencair jika terkena panas. Benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, air, sirup, dan kecap. Benda cair memiliki sifat benda cair yang pertama, yaitu bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan benda cair ke dalam tempat yang berbeda, maka air akan berubah sesuai bentuk wadahnya. Kemudian, sifat benda cair yang kedua yaitu memiliki volume yang tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap. Kemudian, sifat benda cair yang ketiga yaitu bentuk permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Hal ini dapat kita lihat pada permukaan air dalam botol yang tegak dengan permukaan air dalam botol yang dimiringkan. Permukaannya selalu datar dan tenang. Benda gas. Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, asap, udara, dan uap air. Benda gas memiliki sifat benda gas yang pertama yaitu benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Seorang anak meniup balon dengan bentuk yang berbeda, maka udara yang ditiup akan mengisi seluruh ruangan yang ditempati sesuai bentuknya. Sifat benda gas yang kedua yaitu benda gas menekan ke segala arah. Contohnya, ketika kita meniup balon, pada saat balon ditiup, udara akan memenuhi ruang pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka akan terus membesar dan meletus karena dinding balon tidak bisa menahan tekanan udara di dalam balon. Sifat benda gas yang ketiga yaitu benda gas tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Contohnya ketika kita menghirup udara. Pada saat bernapas, kita dapat merasakan gas oksigen tetapi kita tidak bisa melihat wujudnya. Nah, dari video penjelasan tadi, kita sama-sama sudah mengerti dan tahu cara membedakan yang mana benda padat, benda cair, dan benda gas. Jadi, papan tulis di samping Bapak ini termasuk benda padat, cair, atau gas? Ya, benar sekali, termasuk benda padat karena bentuknya yang tetap dan volumenya yang tetap. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, benda memiliki 3 wujud. Wujud padat, wujud cair, dan wujud gas. Yang masing-masing wujud memiliki sifat yang berbeda-beda. Jadi, pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.